Bab 34 dan ke-35. Malam itu di Villa Zima. Para Zima berkumpul lagi. Banyak dari mereka saling memandang dengan pasrah. Beberapa waktu lalu, setelah menerima kabar, mereka sampai tidak makan karena bergegas pulang untuk menghadiri pertemuan. Akhirnya, mereka mendengar bahwa tidak hanya Yogi Enterprise setuju untuk berinvestasi pada keluarga Zima, tetapi bahkan meningkatkan jumlah dana investasi oleh inisiatif mereka sendiri. Mereka tahu betul bagaimana reaksi Yogi Enterprise malam sebelumnya. Hampir semua orang mendengarnya dengan jelas. Mereka berasumsi bahwa tugas itu sangatlah mustahil, tetapi sekarang diselesaikan oleh Mandy. Kenapa? Mandy adalah putri dari putra ketiga di Zima. Dia biasanya tidak disukai. Selain itu, perusahaannya mengalami kerugian yang cukup besar. Zima akan segera menendangnya dari keluarga. Namun, ternyata dia mendapatkan kontraknya sekarang. Bagaimana jika dia disukai? Akankah Mandy diterima dengan baik sekarang? Zack adalah orang yang paling sulit percaya pada apa yang telah terjadi. Jika Mandy berhasil, itu berarti dia menjadi tidak berguna. Mandy, kau membuat kontrak dengan Lehigh dan mengatakan bahwa kau telah menandatangani kesepakatan dengan Yogi Enterprise. Kau bahkan mengklaim bahwa akan memperoleh dana investasi sejumlah $50 juta secara langsung. Siapa yang kau coba bodohi di sini? Aku yakin kau bahkan tidak berhasil bertemu dengan CEO Yogi Enterprise. Benar kan? Zack berkata dengan jijik. Tepat sekali. Aku tidak sempat bertemu dengan CEO. Mandy tidak mau menyembunyikannya. Dia memang tidak sempat bertemu CEO sore itu. Evan melayaninya. Tetapi setelah Mandy mengatakan itu, semua orang di Zimmer saling memandang dengan marah. Mereka bahkan belum makan, namun terpaksa pergi ke sana dan mendengarkan omong kosong Mandy. Mandy, kau bertindak terlalu jauh. Suamimu adalah orang yang tidak berguna yang mengklaim bahwa dia adalah CEO. Kau sudah belajar darinya, kau bahkan membuat kontrak palsu dan berbohong kepada kami. Apa menurutmu kami bodoh? Beraninya kau untuk membuat kontrak palsu. Aku rasa kau sebaiknya tidak usah melakukan perceraian. Kemas saja kopermu dan pergilah bersama suamimu si benalu itu. Saat itu, semua Zimmer sangat marah. Tidak apa-apa jika Mandy gagal menyelesaikan tugasnya. Tetapi setelah membuat kekacauan seperti itu, apa yang akan terjadi pada Zimmer? Bagaimana jika Zimmer hancur kemudian? Apakah mereka tidak dapat menjalani kehidupan yang mewah dan menyenangkan lagi? Zack menjadi jauh lebih baik sekarang. Dia memandang Mandy seperti sedang melihat orang bodoh. Dia kemudian berkata, bagaimana kau bisa menggunakan tipuan seperti itu? Sepertinya kau tidak menghormati Zimmer dengan baik. Mandy, dengar ya. Ini urusan yang serius. Zimmer tidak membutuhkan orang sepertimu yang suka mengarang dan berbohong. Sebaiknya kau segera pergi dari sini. Yang lain mendukung Zack dan menggemakan apa yang dia katakan satu demi satu. Mereka berkata, itu benar. Sebaiknya kau segera pergi. Enyah, bawa juga suamimu itu. Pembawa sial. Namun Mandy tidak marah. Dia tersenyum dan berkata, mau kontrak itu asli ataupun palsu, kau benar. Aku memang tidak sempat bertemu dengan CEO Yogi Enterprise yang baru. Tapi aku bertemu dengan sekretaris CEO. Dialah yang memberiku kontrak ini secara langsung. Kontrak itu bahkan telah ditandatangani dan disegel oleh Yogi Enterprise. Aku tidak bodoh dan aku rasa aku tidak bisa menyelesaikan masalah ini dengan kebohongan. Kau bisa menguliahiku sekarang. Jadi, menurutmu kakek itu tidak bisa melihat dengan jelas karena usianya yang sudah tua? Jantung Zack berdetak kencang. Ekspresi wajahnya menjadi sangat buruk. Memang tidak ada artinya jika dia sampai membuat kontrak palsu dan itu akan membuat kakek Zimmer marah. Mungkinkah itu benar? Jika itu benar, bukankah aku akan menjadi bahan tertawaan sekarang? Mandy, kalau kontrak ini memang nyata, beritahu kami. Bagaimana kau bisa menegosiasikan kesepakatan seperti itu dan menandatangani kontrak? Ucap Zack masih tidak percaya. Beberapa saat Mandy sempat ragu-ragu. Dia kemudian berkata dengan lembut, Aku tidak melakukan apa-apa. Setelah aku pergi ke Yogi Enterprise, Nona Xavier memberitahuku bahwa proyek pusat perbelanjaan Zimmer cukup menarik dan bagus. Makanya mereka berjanji memberi kita sejumlah $50 juta sebagai dana investasi secara langsung. Ini $20 juta lebih banyak dari yang telah kita perkirakan.
Keributan terdengar. Begitu dia mengatakan itu, ada keributan. Semua orang mulai membahasnya. Ternyata begitu ceritanya. Itu berarti Mandy tidak melakukan apa-apa dan kontraknya sudah langsung ditandatangani. Ya benar. Aku kira dia cukup mampu, tapi ternyata dia hanya beruntung. Zack juga menghela nafas lega. Dia kemudian berdiri dan bertepuk tangan. Dia berkata, "Kakek, aku tahu sekarang. CEO mereka memarahiku dan dia meminta aku untuk pergi kemarin. Mungkin hari ini CEO berpikir bahwa dia bertindak terlalu jauh dengan melakukan itu. Dia merasa bersalah terhadap kita, jadi mereka setuju untuk memberi kita dana investasi. Jadi siapapun yang pergi ke sana hari ini, mereka bisa mendapatkan kontrak. Jika aku tidak menelpon tadi malam, mungkin ini tidak akan terjadi." Makna yang mendasari Zack cukup sederhana. Itu kontribusinya. Jika dia tidak menelpon, Mandy tidak akan berhasil bahkan jika dia pergi ke sana hari itu. "Zack, kau kelewatan." Amarah terlihat di wajah cantik Mandy. Zack telah melewati batas. Dia memaksaku untuk pergi dan menegosiasikan kesepakatan yang penting tadi malam. Sekarang setelah aku mendapatkan kontraknya, dia segera maju untuk mengambil pujian atas usahaku. Bab 35. Saat itu, kakek Zimmer yang duduk di kursi singgasana telah selesai membaca kontrak. Dia bahkan menggunakan kaca pembesar dan melihat segelnya dari dekat. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Jangan berdebat lagi. Kontrak ini memang nyata. Namun apa yang dikatakan Zack benar. Kontrak ini sepertinya belum disusun pada menit-menit terakhir. Sepertinya itu dibuat kemarin. Pastinya Mandy memiliki kreditnya sendiri sejak dia pertama kali pergi ke sana. Tapi Zack telah rela menanggung penghinaan untuk Zimmer kemarin. Kontribusinya jauh lebih signifikan." Mendengar itu, Zack melirik Mandy dengan angkuh. Dia kemudian membungkuk ke arah kakek Zimmer dan berkata, "Kakek, sebagai salah satu Zimmer, aku pasti akan bersedia menjalani berbagai cobaan untuk Zimmer. Jadi bagaimana jika aku dipermalukan? Jika aku perlu dipukuli hanya agar Zimmer bisa mendapatkan uang, aku sangat bersedia melakukannya. Kakek, menurutku CEO baru ini menyadari nilai tanah Zimmer yang komersil dan akan menguntungkan, jadi dia memberi kita dana yang sangat besar. Kita harus menandatangani kontrak secepat mungkin dan mengirimkannya kembali ke mereka besok sebagai tanda ketulusan kita. Aku bersedia melakukan tugas itu. Aku pasti akan mengirimkan kontrak ini kembali ke CEO York Enterprise besok aman dan sehat. Aku bahkan akan mengundangnya untuk datang dan mengunjungi kita." Zack tampaknya mampu melakukannya. Sekarang setelah mereka memiliki kontrak, itu lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa CEO baru sangat menghargai Zimmer. Makanya dia yakin bisa melakukan itu. Selain itu, jika dia yang mengirim kontrak ke York Enterprise, dia akan menjadi manajer proyek. Dibanding Mandy, siapa yang akan mengingat jasanya? "Baik, kau adalah cucuku yang luar biasa." Kakek Zimmer mengangguk dan dia tampaknya menyetujui Zack. "Zack, kami akan mengirimmu untuk pergi ke York Enterprise besok." Mandy tampak kecewa. Jelas-jelas dia orang yang membawa pulang kontrak itu, tetapi sekarang pujian itu hanya milik Zack. York Enterprise telah menandatangani dan menyegel kontrak tersebut. Pastinya Zack akan sukses jika keesokan harinya dia pergi ke sana. Lalu, siapa yang akan mengingat kontribusi Mandy? Meskipun dalam hati Mandy kesal, dia menggigit bibirnya dan menolak untuk berbicara pada saat itu. Itu karena kakek Zimmer selalu tegas dengan apa yang dikatakannya. Saat itu juga, apapun yang dikatakan Mandy tidak akan ada gunanya. Di York Enterprise. Harvey membaca beberapa dokumen di tangannya dengan santai. Lalu dia mengusap keningnya untuk rileks sejenak. Kejadian hari itu tidak diragukan lagi sudah diatur olehnya. Awalnya, dia tidak mau mengurusi keluarga Zimmer. Tetapi Mandy pergi ke sana dan dia menjadi luluh. Dia akan membantunya karena mereka telah menikah selama 3 tahun sekarang dan dia memang jatuh cinta padanya. Pada saat itu, teleponnya tiba-tiba berdering. Begitu dia menjawab panggilan itu, dia mendengar Lillian meneriakinya dari ujung lain telepon. "Harvey, berani-beraninya kau tetap di luar dan tidak pulang ke rumah? Baik, jika kau enggan untuk tinggal di Zimmer, jangan kembali ke sini lagi selamanya." Setelah menutup telepon, adik iparnya Cynthia juga menelponnya. "Harvey, gara-gara orang yang tidak berguna sepertimu, kakakku diintimidasi hari ini, beraninya kau tidak pulang. Kau benar-benar orang yang tidak berguna."
Setelah 2 panggilan itu, Harvey sedikit mengernyit. Dia masih tidak tahu apa yang terjadi. Pada saat itu, dia mendengar ketukan pintu. Sekretarisnya Evan memasuki kantor. "Tuan York, Anda meminta saya untuk pergi dan menarik $800.000 dari bank. Saya sudah menarik uangnya. Selain itu, saya telah mengubah sebagian dari saham emas menjadi dolar sesuai dengan permintaan Anda." Evan meletakkan kartu hitam Amex di depan Harvey dengan sopan. CEO-nya memang sangat kaya. Ketika dia pergi untuk menjalankan tugasnya, dia terkejut dengan jumlah uang di rekening bank itu. "Aku belum membeli mobil. Beri aku tumpangan pulang," kata Harvey. Awalnya, dia memutuskan untuk kembali ke Zimmer lagi. Karena dia sudah mendapatkan uang itu, dia akan mengirimkannya ke Mandy. Dia bisa membantunya lagi. Di kediaman Zimmer, Mandy sangat kesal. Itu jelas merupakan kontribusinya, tetapi semua pujian telah direnggut oleh Zack. Selain itu, perusahaannya masih membutuhkan $800.000. Dia gagal mendapatkannya dari Don. Sekarang, dia tidak tahu dari mana dia bisa mendapatkan dana sebanyak itu dalam waktu singkat. Dia sangat bingung. Melihat kakaknya sedang dalam mood yang buruk, Cynthia segera menelpon teman baik kakaknya Cecilia dan Angel. Seperti yang diharapkan, suasana hati kakaknya menjadi sedikit lebih baik setelah mereka bertiga berkumpul. "Ngomong-ngomong, Mandy, sepatu olahragaku kotor. Di mana orang tak berguna itu yang biasa di rumahmu? Minta orang itu untuk datang dan mencucinya untukku," ucap Angel yang duduk di sofa dan bermain dengan teleponnya. Dia mengayunkan kaki kecilnya yang ramping dan cantik. Pastinya Mandy tahu siapa yang dia maksud. Pada saat itu, dia tersenyum dan berkata, "Orang itu belum pulang sejak kemarin. Aku bahkan tidak tahu kemana dia pergi." "Benarkah?" Cecilia meletakkan ponselnya. "Aku juga mendengar apa yang terjadi kemarin. Harvey, si pecundang itu tidak begitu penting. Kenapa dia tidak pulang? Dengar, kau sebaiknya menceraikan suami seperti itu secepat mungkin karena kau tidak pernah benar-benar bersama sebagai suami dan istri dan semua orang tahu tentang ini." Saat mereka berbicara, mereka mendengar seseorang membuka pintu. Kemudian mereka melihat Harvey memasuki rumah. Dia basah kuyup dan dia memegang kantong plastik hitam besar di tangannya.